Halo, gue Lukas. Halo, gue Baskara. Tadi Kita mau ngapain? kita mau coba unboxing salah satu handphone dari Huawei. Nah, kenapa? Karena kebetulan kita berdua ini salah satu pengguna dan juga cukup loyal Huawei fanboy lah. Ya, Huawei fanboy lah kalau orang bilang zaman sekarang. Nah, ini kita sama, kebetulan handphone kita sama. Sekarang Belinya juga waktunya sama. Nggak, cuma beda dikit lah ya. Tapi Seminggu tipenya lah. sama. Tipenya sama. Huawei Mate 20 Pro. Kenapa waktu itu kita beli? Ya, waktu itu ada beberapa pertimbangan yang mungkin akan kita bahas juga nanti sembari kita nge-review salah satu produk yang dikeluarkan Huawei berikut nanti. Akan kita kasih tahu gitu. Nah, sekarang kita mau ngapain sekarang? Nah, kita mau coba cek HP-nya kayak gimana. Oke. Asisten? Asik. Nah, oke. Wow, ini kita kedatangan penghuni baru lah dari keluarga Huawei. Supaya nggak terlalu lama lagi, kita coba buka unboxing. Sebelum kita buka handphonenya, kita coba buka dulu kali. Kita bedah dulu apa sih sebenarnya yang ada di satu packaging dari dusnya Huawei Mate 40 Pro. Sama apa enggak dengan generasi kakak-kakaknya lah yang terdahulunya. Nah, ini sebenarnya masih sama. Jadi ada ejectornya dulu. Ada ejectornya ini ya biasa kalau misalkan buat menyematkan providernya. Terus di dalamnya juga ini masih sama juga ada soft case-nya. Lalu di sini juga ada port, bukan port ya, ini kepala casannya sama casannya. Ini masih menggunakan USB to Type C atau Type C to USB. Nah, di sini tertera nih bocoran dikit sebelum kita bahas lebih detail. Ini ada tertulis 66 watt. Nah, bisa kebayang dong. Huawei kita aja, Mate 20 Pro aja cuma 48 watt. Ini 66 watt. Kita akan lihat seberapa cepat sih dia ngecas handphone ini. Lalu ada juga earphone-nya. Tapi earphone-nya sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya ya, karena menggunakan Type C. Nah, cuma bedanya adalah Kalau yang kita Huawei Mate 20 Pro itu kita dapat konektor. Jadi dari kabel jack 3,5 mm itu ada konektor masuk ke Type C. Oke, nah tadi kita udah bedah dari sisi dusnya tuh isinya apa aja. Nah, sekarang kita coba bedah tapi dari sisi kita ngomongin desain dulu. I can hear your voice. Mystic Silver namanya. Bingung kan? Ini bener banget. Terima kasih lu udah bantu gua. Pasti gue udah tahu. Ini kita dapat versi yang Mystic Silver ya. Mystic Silver. Kan sekarang tuh zaman handphone tuh colorful gini ya modelannya ya. Enggak yang hitam Gradasi, putih gradasi, ya modelnya kayak gitulah. Nah, ini menurut gua cukup oke sih dengan warna ini. Nah, cuma yang beda ini yang paling kontras adalah nih di bagian tampilan ini. Di bagian kameranya ini. Kalau yang sebelumnya Mate 30 Pro tuh sama bulat juga ya. Sama warnanya sama, ada yang sama kayak gini, cuma lebih ke apa ya, bahan belakangnya aja yang beda kan. Betul, Kayaknya betul. Sama ini bentuknya kayak piringan hitam. Kalau yang sebelum itu sama-sama bulat, cuma lebih kecil ya. ya. Bulat gini tapi nggak ada tengahnya. Betul. Jadi Jadi langsung kamera 3 biji. kameranya Hampir sama kayak iya. Huawei yang kita punya, gini, tapi cuma ini kotak bulat. kan. Betul, cuma itu bedanya bulat. Nah, ini lebih gede. Ini kalau kita pegang, ini compact banget ya. Coba deh lu pegang. Ini handful banget. Kalau lu gimana? Ketika lu pertama kali ngemegang handphone itu gimana? Kayak berasa kulit HP sendiri gitu ya. Tapi bedanya ini kayak lebih lebar nih. Nih. Ya. Kalau Nggak terlalu kelihatan banget sih, cuma nih. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya? Perbandingannya dari Mate 40 ke Mate 20. Ini sama-sama Pro ya. ya, Tapi bedanya lebih lebar kayaknya. Kalau gua melihatnya sih lebih lebar layarnya. paling cakepnya adalah yang paling beda dengan sebelum-sebelumnya ini dan ini fresh banget adalah kita ngomongin dari sisi layarnya. Mungkin teman-teman semua yang tahu dengan Huawei Mate series yang sebelumnya, mungkin kita kenal yang namanya notch. Notch itu poni. Mungkin bisa ditunjukin Mas Lukas. Biasanya generasi yang 20 atau yang 30 itu selalu dibarengin dengan ada notch. Jadi di bagian depannya itu dia ada poninya. Terus poni itu fungsinya tempat untuk
dia menyematkan kamera, dia menyematkan si speakernya buat telepon dan segala macamnya. Bedanya untuk yang Mate 40 Pro ini, dia sudah menggunakan full screen dan dia kameranya sudah disematkan di bawah layarnya ini. Tapi kalau nggak salah, ini kan kamera depannya 2 tuh. Ah iya, benar-benar. Ya nggak sih? Benar-benar. Ini kalau dilihat kamera depannya 2, 13 megapiksel dan 1 TOF ya. 1 TOF, dan ini beda juga sama sebelumnya kan kita cuma menggunakan satu kamera deh. satu kamera. Nah, yang kali ini di Huawei Mate 40 Pro ini, Huawei kalau kita lihat kayaknya dia mencoba membawa inovasi baru dengan membawa 2 kamera di depannya. Nanti kita tes hasilnya kayak gimana. Nah, sebelum kita coba, gue mau jelasin terlebih dahulu tentang air gesture itu apa. Jadi HP anti corona lah ya kalau kita nyebutnya ya. Nah, tapi ini yang menarik, ada hal baru yang ada di smartphone, yaitu kita bisa menggerakkan layar ini tanpa harus menyentuh layarnya. Nah, caranya kayak gimana? Pegang, Bos, handphonenya. Nah, kalau mau menggerakkan air gesture-nya, itu biasanya kita akan ambil gini, dia akan muncul apa, notifikasi tangan. Tuh, dia akan detect notifikasi tangan, baru kita akan turunkan. Kan biasa habis makan tuh, makan nasi padang, nggak pakai sendok kan? Pas gini tumpah kuahnya. Jatuh. Enggak gitu. Kan biasanya makan nasi padang nggak cuci tangan atau Betul. apa gitu kan. Kotor terus tiba-tiba Dapat notifikasi. Kita pakai air gesture ini tuh. Seret. Nice banget. Nah, sekarang kita akan coba pretelin lah dalam filmnya seberapa cakep si kamera ini. Nah, kalau kita bedah dari ininya dulu. Ini terlihat jelas ada 4 kamera, ada 3 kamera plus 1 TOF ya. Jadi ada ultra wide, terus juga telefoto, terus ada juga kamera utamanya itu kalau nggak salah 50 megapiksel. Oh ya? Wah, cakep sama TOF-nya itu ya. Sama yang penting kan emang telefoto kan bagi lu. Betul. Kan lu biasa kalau lihat presentasi nggak kelihatan lu zoom, waktu meeting lu zoom. Anda nggak usah baca di sini. Oh, iya. Nanti seluruh pembaca Detikcom tahu kalau saya nggak bisa lihat. Bukan nggak bisa lihat, cuma Bisa, rabun tapi aja. rabun, betul. Nah, sama satu lagi yang jadi pembeda adalah handphone ini tuh menggunakan sistem periskop. Jadi dia jangkauannya lebih jauh dari generasi sebelumnya. Dan ini bisa sampai 5 kali optical zoom. Dan itu yang membuat istimewa dari kamera ini. Dan yang pasti adalah si kamera ini identiknya dengan Huawei adalah dia menggunakan kamera Leica. Ini yang paling patennya dan yang paling kita suka adalah karena dia menggunakan kamera Leica. Yang mana kamera Leica ini dibekali khusus untuk si Huawei sehingga bisa menghasilkan foto-foto yang menurut gue cantik. Berarti coba kita bandingkan HP lu sama HP gua di foto. Ya kan instruksinya suruh banding. Sorry, HP lu yang mana? HP gua yang ini. HP gue yang Ini. ngapain kita bahas ini, Oh, iya. Mansur? Berarti- kita bahas ini sama HP kita. Oke. Sebenarnya mungkin yang enak adalah pembandingnya yang lain ya, tapi kebetulan karena kita sama-sama Huawei, kita pengen lihat nih progresnya tuh seberapa gede sih dari generasi sebelumnya terhadap Coba si pakai adiknya. Fotonya. Nah, lu pakai ini, gue pakai ini. Lu paham dong maksudnya apa? Oke. Nah, Fotonya kayak gini. lu tau nggak handphone ini menggunakan prosesor apa? Ini tebak-tebakan mau review. Lu tebak dulu dong. Oke. Yang pasti sih kalau Huawei itu pasti Kirin ya. Nah, FYI aja, ini itu menggunakan chipset Kirin 9000. Lu tahu apa? Tahu. Silakan lu jelasin dulu apa. Ya prosesor kan pasti. Masa Pasti. iya gua nggak bisa jelasin, Bang? Pasti. Prosesor gua ini berapa ya? Kirin berapa ya? Kayak Kirin seri yang berapa? Cuma yang gua tahu adalah Kirin 9000 itu pasti akan lebih cepat dibandingkan presentasi sebelumnya. Udah pasti. Apalagi kalau kita buka tas kayak gini, tas banyak kayak gini, dia nggak lag tuh. Smooth banget gerakannya. Ditambah lagi prosesor Kirin 9000 ini lebih cepat dibandingkan prosesornya iPhone 12. Ya, Bayangin aja iPhone 12 kan kita tahu brandnya cukup terkenal, prosesornya juga kenceng juga, tapi ini lebih kencang dibandingkan iPhone 12. Nah, ini kapasitas baterainya itu sekitar 4400 mAh. 4400 mAh dan charge-nya itu ada 66 watt. Jadi ini Oh, cepet banget itu mah. 30 menit, iya kan? Bisa penuh. Bayangin Wah, aja sih. cepet banget sih. Ini sebenarnya paling menjawab untuk kebutuhan gua.
Gue itu tipe orang kalau nyari handphone, yang pasti adalah gue tipe orang yang malas ngecas. Yang gue cari ada prosesor sama kamera sih yang jelas, karena gue suka jalan-jalan, jadi gue sering foto-foto. Terus juga prosesor penting, kenapa? Karena biasanya gue pulang kantor atau gue lagi refreshing pengennya tuh main game. Ya, Nah, game gue tuh biasanya berat-berat kayak Genshin Impact, League of Legends, Mobile Legends, kayak hal semacam itu. Nah, ini udah menjawab kebutuhan banget karena pakai Kirin 9000 yang paling cepet. Ya. Itu sih. udah ketahuan lah sebenarnya harganya kurang lebih berapa. Walaupun kita sebenarnya juga belum tahu ya fixnya tuh berapa. Tapi mungkin gue akan fight banget buat nabung demi handphone ini sih.